Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Fiana Fauzia bersama 4 rekan saya, Arum Fitri Cahyanti, Larastia Fortuna Anggraini, Rina Fitrianingrum, dan Siti Fatima Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait pengendalian terhadap tindakan, personel, dan budaya. Pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan sendiri adalah bentuk paling langsung dari pengendalian manajemen karena meliputi pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dengan membuat tindakan karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. 4 dasar pengendalian tindakan. Yang pertama, pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku merupakan bentuk pengendalian tindakan yang bersifat negatif atau memaksa. Pembatasan dapat dilakukan secara fisik atau administratif. Yang kedua, penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikan. Penilaian dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diajukan, meminta dilakukannya modifikasi atau perubahan, maupun meminta agar perencanaannya dirancang lebih seksama lagi sebelum memberikan persetujuan akhir. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan adalah meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah 1. Mendefinisikan tindakan yang dapat diterima maupun tidak diterima. 2. Mengomunikasikan definisi kepada karyawan. 3. Observasi terhadap apa yang terjadi. 4. Memberikan imbalan kepada tindakan yang baik. Tindakan yang menuntut pertanggungjawaban karyawan dapat dikomunikasikan dengan baik. Yang keempat, redundasi. Redundasi meliputi penugasan lebih banyak karyawan atau peralatan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan, atau setidaknya menyediakan karyawan atau peralatan cadangan. Juga dapat dikatakan sebagai pengendalian tindakan, sebab hal ini dapat meningkatkan kemungkinan akan terselesaikannya tugas dengan memuaskan. Pengendalian tindakan dan masalah pengendalian. Pengendalian tindakan berguna karena seperti jenis pengendalian lain dapat mengatasi satu atau lebih dari 3 permasalahan dasar pengendalian. Jenis pengendalian tindakan yang pertama, pembatasan perilaku. Masalah pengendaliannya mengenai masalah motivasi. Yang kedua, penilaian pratindakan. Masalah pengendaliannya yang pertama, kurang pengarahan dan masalah motivasi. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Masalah pengendaliannya kurangnya pengarahan dan masalah motivasi. Yang keempat, redundasi. Masalah pengendaliannya mengenai masalah motivasi dan masalah pembatasan perorangan. Pencegahan dan deteksi. Pengendalian tindakan dapat juga diklasifikasikan berdasarkan apakah ini ditunjukkan untuk mencegah atau untuk mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan. Jenis pengendalian tindakan, tujuan pencegahannya adalah untuk kunci pada aset berharga pemisahan tugas. Yang kedua, review pratindakan, tujuan pencegahannya untuk persetujuan biaya review anggaran. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan, tujuan pencegahannya spesifikasi kebijakan dihubungkan ke reward dan punishment. Kemudian tujuan deteksinya internal audit berorientasi pada kepatuhan peer review. Yang keempat, redundasi, tujuan pencegahannya penugasan beberapa orang pada satu tugas penting. Kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Yang pertama, perusahaan dapat menentukan tindakan yang diinginkan atau tidak. Pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan dapat diperoleh dengan 2 dasar, yaitu analisis pola tindakan atau hasil pada situasi tertentu. Yang kedua, mendapat informasi dari orang lain. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan diinginkan atau tidak diinginkan terjadi atau tidak terjadi
dapat diperoleh dengan cara dasar, yaitu efektivitas pembatasan perilaku dan review pratindakan bergantung kepada keandalan alat-alat dan prosedur administratif yang dipasang oleh perusahaan untuk memastikan tindakan yang tidak diinginkan. Yang kedua, efektivitas akuntabilitas. Tindakan memerlukan action tracking yang tepat. Untuk mengetahui action tracking yang sudah tepat ada beberapa kriteria. Yang pertama, ketepatan. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dan yang keempat, dapat dimengerti. Pengendalian personel. Pengendalian personel berusaha untuk membangun kecenderungan karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi dirinya sendiri. Tujuan dari pengendalian personel yaitu 1. Memastikan karyawan mengetahui apa yang diinginkan perusahaan. 2. Memastikan tiap karyawan dapat bekerja dengan baik dan memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. 3. Meningkatkan kemungkinan tiap karyawan melaksanakan pengawasan pada dirinya sendiri. Personel dapat diterapkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan melihat dari pendidikan, pengalaman, kesuksesan di masa lampau, dan kepribadian, serta kemampuan sosial. Seringkali juga mengecek catatan kriminal para pelamar kerja. Kedua, pelatihan. Menyediakan informasi yang berguna mengenai tindakan atau hasil apa yang diekspektasikan dan bagaimana tugas harus dikerjakan. 3. Desain pekerjaan dan persediaan sumber daya. Desain pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi karyawan yang telah direkrut. Sumber daya kepada jenis pekerjaan tertentu harus tersedia, contohnya informasi, peralatan, persediaan, dukungan staf, bantuan pembuatan keputusan, atau kebebasan dari interupsi. Pengendalian budaya. Pengendalian budaya dirancang untuk mendukung adanya pemantauan bersama. Bentuk yang kuat dari tekanan kelompok terhadap individu yang melenceng dari nilai dan norma kelompok. Pengendalian budaya akan sangat efektif bila anggota kelompok memiliki ikatan emosional yang kuat. Perusahaan dapat membentuk budaya perusahaan dengan beberapa cara, yaitu 1. Kode etik, 2. Imbalan kelompok, 3. Pendekatan lain, seperti mutasi intraorganisasi atau rotasi karyawan, pengaturan fisik kantor, manajemen puncak menjadi panutan. Pengendalian personel atau budaya dan masalah pengendalian. Secara bersamaan, pengendalian personel atau budaya mampu menangani semua masalah pengendalian meskipun seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini, tidak semua tipe pengendalian dalam kategori ini bisa bekerja efektif untuk menangani tipe-tipe masalah. Jenis pengendalian personal kontrol, tidak ada masalah pengendalian. Seleksi dan penempatan, kurangnya pengarahan, masalah motivasi, keterbatasan individu. Pelatihan, kurangnya pengarahan dan keterbatasan individu. Rancangan pekerjaan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, keterbatasan individu. Cultural control, tidak ada masalah pengendalian. Kode etik, kurang pengarahan dan keterbatasan individu. Imbalan kelompok, kurang pengarahan, masalah motivasi dan keterbatasan individu. Mutasi intraorganisasi atau rotasi, kurangnya pengarahan dan keterbatasan individu. Pengaturan fisik, keterbatasan individu. Tone at the top, kurangnya pengarahan. Efektivitas pengendalian personal atau budaya. Pengendalian personal atau budaya memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengendalian hasil dan tindakan. Pengendalian ini dapat digunakan di hampir semua kondisi sampai batas tertentu. Biayanya seringkali rendah dibandingkan pengendalian lain yang lebih menonjol dan menimbulkan efek samping yang biasanya lebih sedikit. Selanjutnya tentang studi kasus, kami ambil sampel dari perusahaan Alcon Laboratory. Pertama, identifikasi masalah. Kedua, beberapa banyak biaya yang harus dihabiskan untuk R&D. Ketiga, bagaimana cara mengalokasikan sumber daya di antara berbagai program dan proyek. Keempat, bagaimana memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif. Kemudian, solusi penyelesaian masalahnya.
Pertama, pengendalian budaya yang dilakukan perusahaan Alkon menginginkan perusahaan bisa maju dengan pesat dengan memanfaatkan sumber dayanya dengan maksimal, sehingga pengendalian personel pada para peneliti di perusahaan Alkon dengan hati-hati memperlakukan para karyawannya agar para karyawan bisa menuangkan idenya dengan maksimal untuk mengembangkan perusahaan Alkon sendiri. Kemudian yang kedua, untuk memajukan perusahaan agar terus bisa jaya, para dokter melakukan analisis faktor apa yang bisa meningkatkan produktivitas obat yang dihasilkan, sehingga para peneliti dapat menghasilkan obat yang bisa dikatakan berhasil dan bisa menghasilkan pendapatan yang bagus untuk perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kemudian untuk sesi selanjutnya kami memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya, maksimal pertanyaan yaitu 5.